Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الحمد لله العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أو في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية. Shadaqallahul Azim. Hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Muttaqin, Gereja Soka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi hidup kita sebagai seorang Muslim adalah mencapai kebahagiaan, hasanah, kebaikan di dunia, dan kebahagiaan, hasanah, kebaikan di akhirat. Bukan hanya hasanah di dunia, tapi kita ingin mendapatkan, meraih kebaikan di akhirat. Bahkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksa api neraka yang sangat pedih. Itu sebabnya kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, untuk mencapai kepada visi hidup kita sebagai seorang Muslim tersebut, hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, serta selamat kehidupan kita di akhirat nanti dengan diselamatkan dari siksa yang sangat pedih, maka semangat kita di dunia ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mubadarah ilal khairat. Semangat kita adalah bersegera untuk melaksanakan kebajikan. Jangan tunda-tunda. Kalau kita berada di pagi hari, jangan tunggu datangnya hari sore. Dan begitu pun ketika kita ada di sore hari, jangan tunggu datangnya malam hari. Jangan tunggu datangnya waktu pagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bersegeralah kita untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dengan makna istibaq, artinya adalah jadilah kita orang yang pertama di dalam melakukan kebaikan. Itu sebabnya kenapa shaf yang lebih utama bagi laki-laki dalam sholat adalah shaf yang pertama. Itu sebabnya kemudian kita mengisi shaf-shaf yang masih kosong untuk siap melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingin bersegera untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang bisa berlomba-lomba dengan hartanya di dalam kebaikan, berinfaklah, bersedekahlah, keluarkanlah sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, karena kita ingin dijadikan hamba-hamba Allah yang dermawan. Kalau di antara kita yang dapat berlomba-lomba dengan amal solehnya, dengan amal ibadahnya, bersegeralah untuk mengamalkannya dengan sholat berjamaah kita, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang fardu, dengan melaksanakan amalan-amalan yang nawafil
yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah juga kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan, kalau kita tidak mampu berlomba-lomba dengan para sholihin di dalam amal solehnya, maka mari kita berlomba-lomba dengan para pendosa di dalam istighfarnya. Sekali lagi, kalau kita belum mampu berlomba-lomba dengan para sholihin dalam amal solehnya, yuk mari kita berlomba-lomba dengan para pendosa di dalam istighfarnya. Kalau kita ingin mengejar amal daripada saudara kita, setiap hari saudara kita tersebut tidak tertinggal melaksanakan sholat duhanya 8 rakaat, sementara kita dengan kesibukan kita boro-boro 8 rakaat untuk 2 rakaat aja sulit. Mungkin kita sulit untuk melaksanakan, untuk mengejar amal saudara kita yang setiap malamnya Allah mudahkan untuk qiyamul lail, salat tahajudnya, ditambah dengan witirnya, sementara kita untuk bangun di sepertiga malam saja kita asyik berselimutkan di tempat tidur kita yang nyaman. Demikian pula kita melihat banyak saudara-saudara kita yang Allah muliakan dengan saum sunnahnya. Ada yang melaksanakan Senin dan Kamisnya, bahkan ditambah dengan ayyamul bidnya. Setiap bulan di pertengahan bulannya dia melaksanakan puasa. Sementara kita menahan lapar di setengah hari saja begitu sulit. Sudah mulai terasa keroncongan perut kita di jam 12 siang ini. Lalu bagaimana kita yang sedikit amal ini, qalilun minal amal, tetapi Allah masih berikan kesempatan. Mari kita berlomba-lomba dengan para pendosa di dalam istighfarnya. Kasratum minal istighfar, perbanyaklah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah di dalam surat Nuh, wa anistaghfiru rabbakum, dan mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Apa yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang melazimkan istighfarnya? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Begitu banyak keutamaan atau fadilah yang Allah berikan disebabkan karena istighfarnya. Allah turunkan hujan, Allah perbanyak rezekinya, dan lain sebagainya, sebagai bagian daripada keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melazimkan istighfar. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga bisa berlomba-lomba di dalam bersahabat, berlomba-lomba di dalam amal soleh kita, berlomba-lomba dalam istighfar kita, dan kita juga tidak lupa hablum minan nas kita. Bagaimana kita menjaga hubungan yang baik sebagai sesama manusia, sebagai sesama hamba Allah, sebagai sebangsa dan setanah air. Mari kita perkuat ukhuwah di antara kita. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan merupakan salah satu indikator keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat
kepada diri kita sendiri. Kita bercermin apakah kita sudah menjadi tetangga yang baik bagi tetangga-tetangga kita. Apakah kita sudah menjadi saudara yang baik bagi saudara-saudara kita. Bukankah ini menjadi perintah dari baginda Rasul? Wa qulu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Perkuat ikatan ukhuwah kita, jaga dari penyakit hati. Sebab kenapa? Kita berpotensi untuk terjangkit penyakit hasud yang di dalam satu riwayat pernah Fir'aun itu bertamu, iblis bertamu ke rumahnya Fir'aun. Lalu kemudian setelah diketuk istana atau rumahnya Fir'aun, lalu dikatakan, siapa itu yang ada di belakang pintu? Kemudian iblis mengatakan, masa ente nggak tahu? Katanya ente ngaku Tuhan, tapi ternyata ente nggak tahu siapa yang berada di balik pintu ini. Berarti ente lemah. Lalu dibukalah oleh Fir'aun, dan ternyata didapati iblis yang bertamu yang datang ke rumahnya Fir'aun. Dan intinya adalah disampaikan oleh iblis, wahai Fir'aun, tahu nggak ente siapa yang lebih buruk, lebih jahat daripada ente, Fir'aun? Kemudian Fir'aun menggeleng-gelengkan kepalanya, tanda dia tidak tahu. Lalu iblis pun mengatakan, ini sebagai pelajaran, sebagai ibrah, sebagai hikmah, bahwasannya yang lebih jahat, yang lebih buruk daripada engkau Fir'aun adalah manusia yang al-hasid. Siapa itu? Manusia yang suka hasud, manusia yang suka iri, hati dengki sama saudaranya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Berpenyakit hatinya. Di daerah Bekasi ada seorang ibu yang dipolisikan gara-gara setiap hari dia mengotori rumah tetangganya dengan kotoran. Karena tiap hari si tetangga ini juga merasa kesal, awalnya mungkin dibersihkan, dimaafkan, tapi karena tiap hari dipolisikan, setelah diproses, ditahan, dikeluarkan dari penjara, pas keluar dia melakukan lagi. Ternyata modusnya adalah ketika ditanya, kenapa ibu melakukan itu? Ia mengatakan bahwa saya tidak suka kalau tetangga saya tersebut merenovasi rumah. Gara-gara urusan sederhana, sepele dia nggak suka. Mungkin dia kepanasan mendengar paku yang dipalu. Mungkin dia nggak suka kalau ada truk pasir atau engkel yang membawa pasir, semen dan lain sebagainya. Dia kepanasan. Alhasil demikian pula tidak jauh dari Bogor, masih di Bogor juga. Di sebuah daerah ada yang suami istri menghalangi jalannya truk sampah. Kenapa? Dengan mobilnya. Kenapa? Karena dia kalah dalam pemilihan RT. Gara-gara itu dia tidak menerima. Alhasil, yakni orang yang berperilaku jahat, berperilaku buruk, yang memang menjadi temannya iblis, temannya setan, yang mereka yang berpenyakit di dalam hatinya, di dalam persaudaraan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih banyak konteks yang lain yang boleh jadi kita mesti perbaiki dalam urusan persaudaraan kita, dalam urusan menyimpan jemuran, dalam urusan mungkin memarkirkan kendaraan dan lain sebagainya. Sangat mungkin kita harus mengintrospeksi diri kita, sebab perintah Rasul tadi adalah fal yukrim jarahu. Mari muliakan tetangga-tetangga kita. Mari kita muliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Insyaallah dengan demikian kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, yang benar keislamannya, sebab kita berusaha untuk memastikan bahwa saudara kita selamat daripada lisan
lisan dan tangan kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله سبحانه وتعالى على أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في مسجد الأقصى. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات